Ada yang ingin mengajukan usul? Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita memberikan cipta, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh suatu hal yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan tentang bentuk negara yang akan didirikan, dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh suatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada Paduka Tuan, Ketua Sukalah Tuan-tuan berdiri di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul kita turuti dan saya minta marilah kita mengheningkan cipta supaya mendapati pikiran yang suci dan murni. Dalam pemilihan lafaz minta doa membaca Al-Fatihah, sesudah itu diadakan pemungutan suara. Hadirin dimohon berdiri. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Berdoa dimulai. Selesai. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 stem. Yang memilih Republik ada 55 stem, Kerajaan 6, lain-lain 2, dan Belangko 1. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan kongsi. Anggota kalian sudah mendengar bahwa telah terpilih oleh sidang Dokuritsu Junbi Chosakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 STEAM ialah yang 55 Republik, 6 Kerajaan, 1 Belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini, nanti kita akan mengemukakannya dengan jelas-jelasnya. Jadi keputusan panitia itu republik. Sudah benar, Republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan di dalam sang pulang, mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita, tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita, anganlah sumber kekayaan diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam pembentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Terima kasih. Soalan pula dengan berhubungan dengan tanah Papua. Dengan hal ini, dalam ilmu pengetahuan, teknologi, bahasa, dan geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi kami tidak hanyalah dilahirkan oleh yang menulis buku yang bersangkutan, tetapi juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Pulau Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia lebih melingkupi daerah Malaya dan Polynesia. Jadi, dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Terima kasih. Strategi yang langkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas kita di timur, Kepulauan Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak di Indonesia Baru. Begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua, bukanlah kita bersifat meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan.
Kita akan memulai sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 11 Juli 1945. Harap diikuti dengan baik. Telah mendengar pandangan dan pemikiran 19 orang anggota, maka ditentukanlah 3 panitia kecil, yaitu 1. Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang kedua, Panitia Perancang Keuangan dan Perekonomian yang diketuai oleh Muhammad Hatta. Dan yang terakhir adalah Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abi Kusno Cokrosuyoso. Hasil diskusi dari panitia perancang Undang-Undang Dasar antara lain menghasilkan kesepakatan yaitu 1. Membentuk panitia perancang Declaration of Rights yang beranggotakan Subarjo, Sukiman, dan Parada Harahap. 2. Bentuk unitarisme atas bentuk negara unitarisme. 3. Kepala negara di tangan 1 orang, yaitu Presiden. 4. Membentuk panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Supomo. Naskah rancangan Undang-Undang Dasar yang telah dihasilkan dari diskusi kami akan diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Kita akan memulai sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 14 Juli 1945. Kita akan memulai sidang BPUPKI yang kedua, tanggal 15 Juli 1945. Paduka Tuan Ketua, undang-undang negara manapun tidak dapat dimengerti. Sungguh-sungguh maksudnya, undang-undang dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari aliran pikiran yang menjadi dasar-dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan-rancangan Undang-Undang Dasar ini sangat penting. Oleh karena segala pembicaraan ini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan yang interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya Undang-Undang Dasar ini. Kita akan menutup sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 16 Juli 1945. Terima kasih telah mengikuti sidang ini. Tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita
hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya.